suka heran misalnya kalau orang sudah umuran gitu ya, sudah tua. Ada pergumulan mengeluh terus ya, mengeluh terus. Nah, ini sesuatu hal yang masa mudanya sudah disia-siakan. Karena apa? Tidak belajar dengan benar, sehingga sampai tua pun masih terus mengeluh cengengesan, Bapak Ibu. Tidak ada fondasi yang kuat. Justru kalau orang sudah tua adalah Bapak Ibu, makin kokoh dia. Karena apa? Sudah belajar banyak, baik masalah kehidupan dan terlebih kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir di dalam bagian ini, ayat yang ke-15. Janji Tuhan bagi orang benar itu dikatakan ayat yang ke-15 bahwa orang benar pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Kita coba baca Bapak Ibu ayat yang ke-15. Kita baca ayat yang ke-15 secara bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Nah, Bapak Ibu, ternyata di sini dikatakan bahwa orang benar itu dikatakan bahwa pada masa tua pun mereka masih berbuah. Bapak Ibu ingat ini ya, kalimat ini, orang benar itu pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Bapak Ibu, kalau saya boleh bertanya kepada kita semua di tempat ini, apa kira-kira yang ditakutkan semua orang? Saya percaya dan kita sependapat bahwa semua orang itu takut menjadi tua. Ada nggak di antara kita yang takut menjadi tua di tempat ini? Nah, saya beri beberapa alasan mengapa banyak orang itu takut menjadi tua. Pertama, alasannya adalah karena tenaga sudah mulai melemah. Jadi kalau orang sudah mulai tua, Bapak Ibu, sudah sepuh gitu ya, sudah umuran, maka yang dulunya tenaganya bisa ngangkat 50 kilo, sekarang bisa mungkin 25, 15 kilo. Nah, itu yang terjadi. Yang kedua adalah misalnya dulu kulitnya kencang seperti itu ya, masih kencang, tetapi setelah umuran mulai keriput gitu ya, pelan-pelan keriput. Dan juga adalah misalnya penglihatan mulai berkurang, Bapak Ibu. Bapak Ibu, mungkin saya kira hampir rata-rata kita di sini ya, penglihatan udah mulai berkurang. Itu artinya bahwa tanda-tanda kita sudah mulai tua. Nah, Bapak Ibu, nah itu. Yang berikutnya adalah juga mengapa banyak orang takut menjadi tua itu adalah karena pendengaran sudah mulai berkurang. Saya percaya kita semua pendengaran masih bagus ya. Tetapi orang kalau sudah tua, Bapak Ibu, pendengarannya agak berkurang, ya, itu agak berkurang. Nah, itu adalah yang dialami oleh orang yang sudah berlanjut usia. Maka banyak orang menakutkan hal demikian. Juga adalah misalnya yang dulunya rambutnya hitam, sekarang mulai memutih. Saya lihat kita masih rata-rata hitam, tetapi ada sudah beberapa yang sudah putih, Bapak Ibu. Itu menandakan sudah apa, Bapak Ibu? Sudah sepuh gitu ya, sudah umuran, sudah tua. Nah, itu adalah yang ditakutkan orang-orang menjadi tua. Misalnya juga adalah gigi misalnya, Bapak Ibu. Gigi sudah mulai copot satu persatu. Saya lihat beberapa di antara kita ada yang sudah beberapa gitu ya. Sudah beberapa gigi sudah mulai copot gitu ya. Itu faktor usia. Nah, itu juga salah satu adalah mengapa banyak orang itu takut menjadi tua. Gigi sudah mulai rontok ya, copot satu-satu. Akhirnya diganti dengan apa? Gigi palsu gitu ya. Habis itu nanti pas makan copot gitu, habis itu ketawa gitu ya, Bapak Ibu. Nah, itu adalah yang ditakuti orang menjadi tua. Dan juga yang paling penting adalah mengalami kesepian karena semakin terisolasi secara sosial, Bapak Ibu. Mengalami kesepian, Bapak Ibu. Beda di masa muda, banyak pergaulan. Kita masih sehat, bisa mondar-mandir kemari. Tetapi kalau sudah semakin tua, maka kita semakin terisolir ya, secara sosial. Kita mengalami kesepian. Nah, itu adalah yang dialami orang kalau sudah mulai tua, Bapak Ibu. Tetapi yang paling penting adalah apa yang dialami orang kalau sudah tua? Hari kematian sudah mendekat, Bapak Ibu. Nah, itu yang paling penting. Itu banyak orang menjadi takut hal demikian.
Tetapi Bapak Ibu, itu adalah hal dunia secara alamiah. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini menyampaikan kepada saya dan kepada kita semua bahwa orang benar itu pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Kira-kira apa maksudnya Bapak Ibu? Memang tidak ada yang bisa menahan orang menjadi tua. Saya pun akan menyusul hal demikian. Dan kita semua. Tetapi ada yang menarik bahwa orang kalau sudah tua pun, dia masih bisa yaitu berbuah menjadi gemuk dan segar. Nah Bapak Ibu, apa kira-kira maksud daripada ayat ini? Bapak Ibu, ketika orang sudah tua, itu artinya bahwa justru terlihat di sana adalah siapa kita sesungguhnya. Bapak Ibu, makanya kalau kita misalnya sudah umuran, sudah tua, maka justrulah di situ kelihatan siapa kita yang sebenarnya, siapa kita yang sesungguhnya. Karena apa? Karena terlihat bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, tidak sedikit orang yang sudah tua, hidupnya kacau Bapak Ibu ya. Tidak sedikit. Tetapi di sini kalau orang sudah tua di sini dikatakan bahwa justru dia masih berbuah di sana. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berbuah. Nah Bapak Ibu, justru kalau orang sudah tua, sudah umuran, maka di situ terlihat siapa pribadinya. Dari mana dilihat? Dilihat bagaimana kesetiaannya kepada Tuhan. Terlihat bagaimana kita menjadi contoh dan teladan. Bapak Ibu, di hari-hari ini tidak sedikit orang tua yang juga tidak menjadi berkat bagi orang-orang muda. Tidak bisa menjadi contoh teladan yang baik. Baik itu dalam perkataan, sikap. Nah Bapak Ibu, maka di sini benar kata firman Tuhan. Orang benar pada masa tua pun mereka masih berbuah. Karena kenapa? Terlihat bagaimana kita menghadapi kesulitan. Bapak Ibu, makanya suka heran misalnya kalau orang sudah umuran gitu ya, sudah tua. Ada pergumulan, mengeluh terus ya, mengeluh terus. Nah ini sesuatu hal yang masa mudanya sudah disia-siakan. Karena apa? Tidak belajar dengan benar, sehingga sampai tua pun masih terus mengeluh cengengesan Bapak Ibu. Tidak ada fondasi yang kuat. Justru kalau orang sudah tua adalah Bapak Ibu, makin kokoh dia. Karena apa? Sudah belajar banyak, baik masalah kehidupan dan terlebih kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya kembali diingatkan pada pagi hari ini dan kita semua bahwa orang benar pada masa tua pun mereka masih berbuah. Dan lagi bahwa orang kalau sudah tua itu adalah terlihat bagaimana kita semakin bijak dan berhikmat. Dan juga di masa tualah di mana kita terus menjadi berkat. Karena kita sudah bekerja keras semasa muda kita dan sudah menyaksikan banyak pekerjaan Tuhan. Makanya Bapak Ibu, satu pujian yang menarik ya. Satu pujian, Bapak Ibu nggak tahu kalau sudah pernah dengar lagu ini. Siapa bilang lansia tidak berguna, bangun pagi sembahyang anak cucu. Siapa bilang lansia hanya hiasan, meski tua tetapi perlukan. Boleh ikut nyanyi ya kalau tahu lagu ini. banding Tulang sudah sejak remaja, meski hujan, meski panas, tak masalah. Siapa bilang lansia hanya meminta, jangan percaya orang banyak cerita. Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Rambut putih, kulit keriput, tidak masalah. Biar umur tinggal bonus, biar lutut
harus dibungkus, tapi lansia tetap semangat. di hari tua. Cukup dulu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tidak menjadi alasan untuk saya dan untuk Bapak Ibu semua kalau sudah umuran sampai pada hari ini. Firman Tuhan katakan bahwa orang benar pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Bapak Ibu, selagi masih ada kesempatan, mari kita pergunakan itu dengan baik. Apapun yang bisa kita kerjakan, sekecil apapun itu. Supaya apa? Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapak Ibu, satu ilustrasi salah seorang orang tua, dia punya anak, dia mengatakan kepada anaknya, "Nak, minta tolong hari ini kamu cuci dulu motor kita." Dengan tegas anaknya mengatakan, "Ngapain saya harus cuci motor itu, Pak? Besok juga dia akan kotor lagi." Tetapi bapaknya mengatakan dengan tegas, "Berarti kamu jangan makan hari ini." Langsung kaget anaknya. Bisa habis saya kalau tidak makan hari ini. Berarti apa artinya Bapak Ibu dari satu ilustrasi ini? Bahwa perbuatan baik itu tidak akan menjadi sia-sia. Bapak Ibu sekalian Tuhan, biar Tuhan terus menolong kita, dan terlebih di tema kita pada bulan ini dan terakhir di hari ini, memaknai hidup dengan berkarya banyak untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita berkarya, bekerja, supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan lewat satu kebenaran firman yang telah mengajari kami pada pagi hari ini. Dan terlebih juga di sepanjang bulan ini. Dengan satu pokok pikiran, satu tema yang telah kami bahas, yaitu biarlah kami semakin terus berkarya dan berbuah dan menjadi berkat untuk banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.